Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Putri Maslia, kelas AKS 7C. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang proposal penelitian dengan judul Faktor yang mempengaruhi minat investor muda dalam berinvestasi saham pada pasar modal di Indonesia. Studi kasus pada mahasiswa ekonomi dan bisnis di Surakarta. Untuk latar belakangnya, yaitu investasi adalah suatu kegiatan yang menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atau harapan di masa yang akan datang. Menurut Sulistiawati tahun 2015, investasi merupakan komitmen bagi seseorang untuk menempatkan sejumlah dana dengan berharap akan memperoleh keuntungan. Investasi juga dikenal dengan istilah penanaman modal. Nah, tercatat pada bulan Maret tahun 2020, pertumbuhan atau jumlah investor saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI mencapai 1.165.542 Single Investor Identification atau SID. Nah, pertumbuhan ini merupakan salah satu hasil dan program edukasi yang dilakukan BEI bersama dengan anggota bursa dan manajer investasi secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi bagi para investor dan calon investor. BEI juga mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mengedukasi mahasiswa agar lebih mengetahui pasar modal dan memahami pentingnya investasi. Menurut Merawati 2015. Nah, di sini kan di sini kan proposal penelitian saya yaitu tentang minat. Nah, minat itu kan keinginan. Nah, keinginan sendiri merupakan sebuah kategori tujuan seseorang dan aspek atau hal tertentu yang ingin dicapai seseorang menurut Hedstrom 2005. Sebagai landasan keinginan investasi, investor ingin mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Menurut Budiarta dan Suwardika 2014 et al. Nah, menemukan bahwa imbalan dan persepsi akan mempengaruhi minat investasi investor. Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor demografi. Leveland List Scalabaum 1977 berpendapat bahwa usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan dapat mempengaruhi pilihan investor untuk keuntungan, dividen, dan semua laba yang diinginkan. Nah, penelitian sebelumnya telah meneliti tentang perilaku investor membuat keputusan investasi seperti yang dilakukan oleh Afroze, Rahman, Bristi, dan Parfim 2015. Namun pada penelitian yang sudah dilakukan hanya fokus meneliti di mana saat investor membuat perilaku keputusan investasi. Nah, sebelum investor memberi keputusan untuk membuat perilaku keputusan investasi, investor harus memiliki minat untuk memulai investasi tersebut. Konsep ini telah diungkapkan oleh Adzen 1991 bahwa sebelum individu menunjukkan perilaku spesifik seperti pengambilan keputusan, terlebih dahulu terbentuk minat atau keinginan. Maka sebelum melakukan investasi, tentunya investor harus mengetahui dan mempelajari apa saja yang berkaitan dengan investasi. Beberapa hal yang diduga mempengaruhi minat seseorang untuk berinvestasi, yaitu sikap investor, pengetahuan tentang investasi, hasil dan resiko yang diperoleh dari investasi, dan faktor demografi investor. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memutuskan untuk menguji hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi dengan judul Faktor yang mempengaruhi minat investor muda dalam berinvestasi saham pada pasar modal di Indonesia. Studi kasus ini pada mahasiswa ekonomi dan bisnis di Surakarta. Identifikasi masalah pada
proposal ini, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Penelitian ini didasarkan dari banyaknya kalangan golongan muda yang mulai berinvestasi pada pasar modal di Indonesia. Nah, pengaruh minat apa yang mendasari para golongan muda untuk berinvestasi saham pada pasar modal di Indonesia? Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, apakah sikap investor berpengaruh signifikan terhadap minat investasi? Yang kedua, apakah pengetahuan investasi berpengaruh signifikan terhadap minat investasi? Yang ketiga, apakah return yang diperoleh berpengaruh terhadap minat investasi? Yang keempat, apakah risk yang diperoleh berpengaruh terhadap minat investasi? Dan yang terakhir, apakah faktor demografi berpengaruh terhadap minat investasi? Selanjutnya yaitu landasan teori. Nah, pada landasan teori ini ada kajian teori. Yang pertama ada minat. W.S. Winke menyatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Sedangkan menurut Witherington, minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, suatu soal atau situasi tertentu yang mengandung sangkut paut dengan dirinya atau dipandang sebagai sesuatu yang sadar. Minat merupakan bentuk sikap seseorang berupa rasa lebih suka dan rasa ketertarikan terhadap suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat menurut Marpaung 2010 adalah perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu objek, baik peristiwa maupun benda. Pengukuran minat dapat dilakukan melalui serangkaian daftar pertanyaan. Nah, di sini dikaitkan dengan minat ingin berinvestasi, yaitu sebelum investor memutuskan untuk membuat perilaku keputusan investasi, investor harus memiliki minat untuk memulai investasi tersebut. Konsep ini telah diungkapkan oleh Agents bahwa sebelum individu menunjukkan perilaku spesifik seperti pengambilan keputusan, terlebih dahulu terbentuk minat, yaitu Theory of Reasoned Action dalam jurnal Daniel Raditya 2014 menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh suatu intensi yang merupakan fungsi dari tingkah laku terhadap perilaku, norma subjektif. Intensi mampu memprediksi perilaku dengan sangat baik. Intensi merupakan representasi kognitif dari kesiapan seseorang untuk berperilaku, yang merupakan awal terbentuknya awal perilaku seseorang. Intensi ini ditentukan oleh 3 hal, yaitu tingkah laku, norma subjektif, dan pengendalian perilaku. Ada beberapa macam indikator karakteristik minat, antara lain yang pertama, minat menimbulkan sikap positif terhadap suatu objek. Yang kedua, adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari suatu objek. Yang ketiga, mengandung suatu penghargaan, menimbulkan keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya. Yang selanjutnya ada investasi. Investasi adalah perolehan aset atau barang dengan harapan kembali atau peningkatan nilai di masa depan. Dibandingkan dengan tabungan, investasi melibatkan resiko yang lebih tinggi dan dengan demikian investor individu menginginkan keuntungan yang lebih tinggi dari investasi. Tujuan investasi sendiri yaitu adalah untuk menghasilkan sejumlah tambahan uang, dan tujuan investasi yang secara luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Yang selanjutnya ada saham. Saham adalah salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau sepihak
maksudnya badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham yang diperdagangkan di bursa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu saham preferen dan saham biasa. Menurut Anaroga 2006, saham preferen adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan yang tetap, tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Sedangkan untuk saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi yang paling junior dalam pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Dari kedua jenis saham tersebut, yang paling banyak diperjualbelikan di pasar modal adalah saham biasa. Yang selanjutnya, pasar modal. Menurut Tandelin 2001, pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham. Sedangkan tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek. Bursa efek merupakan arti dari pasar modal secara fisik. Selanjutnya, ada pengetahuan investasi. Nursito dan Nugroho 2013 meneliti interaksi pengetahuan dan efikasi diri terhadap intensi. Mereka menemukan bukti terdapat pengaruh positif antara pengetahuan dengan intensi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Huda dan Gofur 2012 menemukan bukti pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi. Kemudian Isyandi, Bahri, dan Afandi 2015 menyimpulkan bahwa pengetahuan berhubungan dan berkontribusi positif dan intensi, pengalaman tindakan masa lalu, serta pengetahuan investor individu memiliki hubungan yang kuat dengan tindakan mereka di kemudian hari. Lalu diperkuat dengan penelitian Akhter dan Ahmed 2013 membuktikan bahwa sebagian besar keputusan investor dipengaruhi oleh pengetahuan dan hal masa lalu. Yang selanjutnya yaitu ada return. Tujuan investor dalam berinvestasi adalah untuk memaksimalkan return, tanpa melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. Return sendiri adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Tandelin 2001 menyatakan, return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Nah, selain kita membahas return, kita tidak lupa tentang resiko dalam berinvestasi. Di sini resiko dapat ditafsirkan dalam bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang sudah diambil berdasarkan banyaknya yang telah dipertimbangkan saat ini. Resiko investasi mempunyai pengertian, yaitu penyimpangan dari keuntungan yang diharapkan. Definisi lain dari resiko investasi adalah kemungkinan investasi yang telah dilakukan investor mengalami kegagalan dalam memenuhi pengembalian yang diharapkan investor. Yang terakhir ada faktor demografi. Faktor demografi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang karakteristik, sikap, dan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis kelamin, status pendidikan, dan pendapatan. Menurut Aryade et al. 2015, faktor demografi sangat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan untuk berinvestasi di pasar modal. Faktor-faktor demografi tersebut meliputi hal-hal seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pekerjaan. Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa hasil yang berbeda-beda tentang bagaimana pengaruh dari masing-masing faktor demografi tersebut. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, yaitu ada penelitian yang diteliti oleh Tania Afroze tahun Zahidur Rahman dan DKK tahun 2017 tentang
Factor Influencing Investment Decision in Capital Market, a Study of Individual Investor in Bangladesh. Dengan metode penelitiannya, variabelnya ada faktor demografi, sikap investor, pengetahuan investasi. Dengan perbedaan dalam proposal ini, faktor yang mempengaruhi minat investor muda dalam berinvestasi yaitu ada sikap investor, pengetahuan tentang investasi, hasil dan resiko yang diperoleh dari investasi, dan faktor demografi investor. Nah, kesimpulan dari penelitian oleh Tania Afroze yaitu informasi merupakan faktor yang paling penting dipertimbangkan investor selama pengambilan keputusan dan keandalan informasi tentang perusahaan. Faktor demografi dalam penelitian ini juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya oleh Subhan dan Suryansyah tahun 2019 dengan judul Analisis Minat Mahasiswa dalam Berinvestasi Saham pada Galeri Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Madura. Dengan variabelnya ada investasi, return, pasar modal, minat investasi. Dengan kesimpulannya, edukasi pasar modal, modal investasi minimal dan return secara simultan berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi saham pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Madura. Yang terakhir, oleh A. Prayut Aryadi dan Mirza Fauzan 2020 dengan judul Faktor yang Mempengaruhi Keinginan Investasi Investor Muda di Pasar Modal Indonesia. Variabelnya sikap investor, pengetahuan investasi, dan minat mahasiswa. Dengan hasil atau kesimpulan dari jurnalnya berdasarkan model persamaan struktural yang telah dilakukan, diperoleh hasil di mana terdapat pengaruh positif dan signifikan pada sikap investor dan pengetahuan investor terhadap keinginan investasi investor muda di pasar modal. Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Ajen yang mengasersikan bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dirasakan dapat menjadi prediktor intensi maupun sosial lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan investasi. Yang selanjutnya, kerangka berpikir. Di sini variabel Y-nya minat investasi, lalu variabel X-nya ada yang pertama sikap investor, yang kedua resiko, yang ketiga return, yang keempat pengetahuan investasi, dan yang terakhir ada faktor demografi. Yang selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Pertama, objek dan waktu penelitian. Objek penelitian ini pada mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Surakarta, dan waktu penelitian dilaksanakan pada 2020 sampai 2021. Populasi sampel dan teknik pengumpulan sampel. Populasinya adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Surakarta yang mempunyai saham di pasar modal. Teknik pengumpulan sampelnya yaitu sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purpose sampling atau metode sampel bertujuan. Metode purpose sampling termasuk pada teknik non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan bagi setiap unsur anggota populasi yang dipilih menjadi sampel menurut Sugiono 2017 dengan kriterianya yaitu pertama, mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Surakarta, dan yang kedua sudah mempunyai saham di pasar modal. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu jenis data nominal atau dummy dan rasio. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber lokasi dan objek penelitian tanpa melalui perantara. Penelitian ini mendistribusikan kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan bisnis di Surakarta yang sudah membeli saham di pasar modal. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memberikan kuesioner kepada responden. Daftar pertanyaan yang digunakan adalah kuesioner tertutup, di mana responden diminta untuk memberikan jawaban dalam skala Likert 3 poin dalam faktor atau item yang dikategorikan dalam 5 item. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memberikan kuesioner kepada responden mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Surakarta yang mempunyai saham di pasar modal. Kemudian diikuti dengan analisis data melalui alat atau software pengolahan data. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.